Shalom semuanya. Gimana mahasiswi? Semuanya baik? Kabarnya gimana? Kalau pemudanya gimana? Yakin luar biasa? Benar yakin punya kekuatan Allah? Yakin. Kalau memang benar punya kekuatan Allah, timbulkanlah dari sikap, bukan dari kata. Benar tak? Pada sore hari ini saya sangat mengucap syukur dan terima kasih kalian semua sangat mendoakan saya untuk tetap berdiri di sini karena keadaan saya memang tidak tinggal di Jakarta. Saya yang paling utama merasakan bahwa udara memang berbeda antara keadaan saya di sana dan di sini. Dan saya mengucapkan syukur kebagian kerohanian dan semuanya yang memberikan kesempatan dan waktu di mana saya bisa membawakan firman Tuhan. Mari kita semuanya membaca di dalam Efesus 5 ayat 15a. Efesus 5 ayat 15a. Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Hari ini tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Mau gak diduain? Mau gak diduain? Mau gak diduain? Sonde. Tuhan tidak pernah ngeduain kita, kecuali kita sendiri yang mendoakan hati kita. Setiap langkah kehidupan pasti ada baik atau buruknya. Saya membaca Alkitab ini adalah yang saya ambil hidup sebagai anak-anak terang yang ditulis Paulus kepada Efesus sesuai dengan cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya hari ini akan menggarisbawahi yaitu bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup sesuai dengan kesaksian yang telah saya dengarkan dua adalah bagaimana kita melangkah dengan pasti, kata hati, kata langkah, dan kata iman, bagaimana perbuatan, bukan teorinya saja. Tapi ada benarnya. Saya sangat bersyukur kalau di sini saya masih diberi kesempatan untuk mengajar dan membawakan firman Tuhan. Karena pada kenyataannya saya hidup di sekuler, bukan di teologi. Saya sudah di sini sudah cukup lama dan sudah mengenal bagaimana itu inti sarinya membawakan firman Tuhan dengan nyata, bukan dengan cerita, bukan dengan kata-kata yang begitu indah. Jadi kira-kira saya tanya ke semuanya, khotbah apa kira-kira hari ini? Mahasiswi, mulutnya mana mahasiswi? Senyumnya mana? Kan katanya nggak mau diduain. Kalau nggak mau diduain, jawab dong. Kira-kira temanya apa? Halo. Hai. Kira-kira apa? Tidak berbuah hati. Bagaimana pemuda? Bagaimana pemuda? Setianya yang bagaimana? Setia masak juga kan bisa. Pas setia juga bisa. Jadi setelah saya mendengarkan dua kesaksian, saya ambil garis bawah bahwa hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul evaluasi. Evaluasi berasal dari kata Yunani yaitu yopi, yaitu bagaimana kita menilai apa yang telah terjadi dengan kata hati hikmat yang punya kepuasan dari firman Tuhan. Kenapa saya mengambil evaluasi? Karena dengan evaluasi kita bisa melihat apa yang telah terjadi. Benar nggak? Yang kesaksian benar nggak? Jadi evaluasi yang saya ketahui bahwa kemampuan seseorang untuk melihat apa yang telah terjadi di belakang dengan nyata dan kemudian kita mengambil langkah dengan langkah iman, dengan tindakan, dengan niat, dan dengan tentu hati yang tulus bagaimana kita melangkah dengan firman Tuhan. Bukan cuma kamuflase.
Kamuflase adalah kata-kata halus. Bagaimana di depan orang kita, di depan orang tua, begitu manisnya, begitu indahnya, begitu sempurnanya. Padahal waktu kita bekerja, kita akan kelihatan bagaimana keadaan kita. Karena kalau kita bekerja atau sebagai mahasiswa, akan kelihatan setiap orang nilainya dari mana dan asalnya dari mana, bagaimana melangkah dan berpikir, bagaimana mengatakan sesuatu. Jadi pada sore ini, karena kemarin saya cukup sebentar membawakan firman Tuhan, saya akan menyambung Efesus ini dengan Kejadian 39. ayat 2 sampai 6, saya minta pemuda untuk membacanya. Kira-kira saya minta suara yang lantang, yang lebih bagus dan lebih indah untuk kemuliaan nama Allah. Kira-kira siapa yang akan membacanya? Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Suaranya saya minta dengan lantang. Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Tetapi ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok kepalanya. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah membawakan pembacaannya. Kira-kira yang saya kemukakan kenapa evaluasi dengan kejadian, kita lihat dengan jelas apa yang tertulis di firman Tuhan. Jikalau kita memang berserah diri terhadap Tuhan dan kita berusaha, bukan berserah diri kayak orang pingsan, tapi berserah diri memang berserah dengan kemuliaan nama Tuhan, dengan melangkah dengan pasti. Kalau kata orang, Pak, bagaimana bagusnya atau bagaimana? Kita kan punya niat tersendiri, kita kan punya langkah tersendiri, kita kan manusia hidup. Manusia hidup tidak pernah berjalan ke belakang. Manusia hidup adalah berjalan ke depan. Sesudah itu saya minta pemudi untuk membacakan Kejadian 39 ayat 10 sampai 11. Kejadian 39 ayat 10 sampai 11. Kejadian 39 ayat 9 sampai 10. Bahwa 10 Ayat 10 sampai 11. walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedangkan dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Benar nggak yang dibacanya? Benar. Benar nggak yang dibaca? Bagaimana Yusuf digoda? Jadi si penggoda itu siapa? Perempuan. Enggak, yang penggoda itu siapa? Perempuan. Perempuan apa pemudanya? Perempuan. Yakin perempuan? Yakin? Penggoda. Bosnya penggoda. Coba lihat Yusuf. Yusuf bagaimana rupanya? Kira-kira di sini ada nggak yang seperti Yusuf? Ada. Ada nggak yang seperti Yusuf? Ada. Yakin ada yang seperti Yusuf? Kalau ada yang seperti Yusuf, siapa yang seperti Potifar? Kenapa? Yakin tidak ada? Ada. Siapa? Yang kedua hati. Jadi, bila kita lihat dua ayat ini, kita akan melihat bagaimana latar belakang
keterbalikan daripada keadaan Yusuf digoda dengan Potifar. Sekarang saya minta ayat 39, Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kiranya pemuda yang membaca dengan suara yang baik. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kejadian 29. Ya, maksudnya itu Kejadian 39 ayat yang ke 20 sampai ayat yang ke 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan yang menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Amin, haleluya. Haleluya. Itu janji Allah bukan? Yes. Tapi bagaimana kalau banyak penggoda? Udah banyak penggoda, didua hatikan lagi. Bagaimana kira-kira? Dikasih harapan-harapan dengan sapuan-sapuan rayuan. Bagaimana kira-kiranya? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesaksian dua orang ini akan membuktikan, diikat bahwa memang Allah bekerja. Allah bukan bekerja di sana, tapi Allah juga bekerja di sini. Buktikan saja. Karena apa yang Kejadian 50 ayat 20 silakan dibaca. Hari ini saya akan membawakan kepada kalian ayat yang cukup banyak. Kejadian 50 ayat 20 dibaca dengan suara yang lantang. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu janji Allah bukan? Yes. Kalau memang janji Allah, boleh kita minta kepada Allah, mana Allah janjimu kepadaku, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena setiap keadaan, setiap peristiwa seperti kejadian tadi, kesaksian itu selalu berbuah manis. Karena apa yang berbuah manis itulah adalah salah satu evaluasi bagaimana kemampuan seseorang di dalam Tuhan dibuktikan dengan kehidupan yang nyata. Bagaimana tindakannya, bagaimana hatinya, dan bagaimana menghargai dan menghormati orang lain di sekitarnya. Kita akan baca 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua, pastilah dirimu beribadah. Jadi bagaimana? Angkanya 2, dibohongi, dirayu, sekarang di gimana? Dilatih. Apa cerita nenek-nenek tua itu dilatih? Nina bohong gitu. Apa? Dirayu. Apa dikelabui? Dilatih dan dikelabui bagaimana dia menunjukkan iman dengan sejati, bagaimana sikap karakternya yang ada, bagaimana kehidupannya dipancarkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa firman Allah ya dan amin. Bagaimana firman Allah ya dan amin? Kita akan lihat 2 Timotius 1 ayat 20. Saya membaca ini buat yang bersaksi tadi, supaya kalau memang mendengarkan firman Tuhan, kalau memang di dalam Allah, akan terbukti semuanya kuasa Allah. Kemudian 2 Korintus 1 ayat 20.
ayat 20. Dengan suara yang lantang, supaya kesaksian-kesaksian mereka menguatkan kita, bukan menghamburkan dengan kata-kata di luar. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yes, bahwa kuasa Allah memang benar nyata, bukan cuma cerita, bukan dengan kata-kata, bukan dengan keadaan. Wah, Pak, nanti saya hujan ya, rambut saya tetek. Saya juga pernah begitu, saya juga pernah seumur kalian. Tapi saya tahu keadaan saya berusaha yang terbaik. Kalaupun orang menjualkan saya cuma percaya Allah ada di saya. Karena kenapa? Karena 2 Korintus 1 ayat 20. Tepuk tangan buat Allah. Jadi kita lihat 2 ayat ini, yaitu Kejadian 39 ayat 5 dan ayat 23. Bagaimana Tuhan memberkati akan apa? Akan janji-janjinya sesuai dengan 2 Korintus 1 ayat 20. Kita akan lihat juga bagaimana saya akan memberikan kepada kalian sesudah dari ayat-ayat ini kata-kata yang memang harus kalian ketahui, bahwa proses seseorang itu di dalam evaluasi itu terbagi dari 4 faktor, yaitu tujuan kita hidup, bagaimana tujuan kita hidup, kerohanian yang bertumbuh dan berbuah, sedangkan kemenangan-kemenangan yang kita akan terima yaitu terbagi dari hubungan pribadi kita, kedewasaan dan kebenaran. Saya kepingin sekali membaca Filipi 3 ayat 12 sampai 14, yaitu tujuan hidup orang yang beriman. Pemuda, tolong baca. Mana suaranya pemuda? Oh, di belakang, bukan di 2 ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sudah yakin tujuan kita harus berani itu mengevaluasi dengan bersyukur. Bagaimana kita bersyukur apa yang telah terjadi. Kalau Pak, bagaimana Pak, kan enak ya kalau orang bersyukur, makan-makan atau sebagai tamu, tapi kita yang masaknya bagaimana? Kan semuanya ada proses. Saya juga pernah seperti kalian. Dan kerohanian yang bertumbuh di dalam Kolose 3 ayat 10, silakan pemudi untuk membacanya. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Kelihatan sekali bagaimana pengetahuan hikmat yang kita terima melalui firman Tuhan itu nyata, bukan cuma cerita, bukan dengan kata, bukan dengan bualan atau kamuflase. Bagaimana mempermanis kata-kata, bagaimana membuat kata-kata dengan bahasa yang indah dan merayu-rayu dengan iming-iming harapan mendua hati. Benar nggak? Jadi kalau kita sudah pintar berevaluasi, bagaimana kita mengutamakan Tuhan dengan harus dan pasti berbuah, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya minta suaranya yang bagus dari pemuda. Ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu,
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yakin itu firman Tuhan? Kalau yakin, klaim kepada Allah. Allah, aku sudah begini dan aku harus melangkah. Bagaimana langkahku? Bukan bagaimana langkah menaikkan cuma nilai saja, bagaimana supaya graduation dari STIK, tapi bagaimana melangkah iman dengan proses yang nyata. Karena kenyataan hidup itu adalah bagaimana kita dibuktikan di dalam rumah tangga, yaitu ibu atau bapak atau keadaan situasi yang ada. Karena pintarnya seorang berbahasa kata belum tentu akan berhasil di masyarakat. Siapapun akan berhikmat atau berkata indah, tapi kalau kata orang no, siapa yang mau? Kita bekerja itu ada kapasitasnya, ada kualitasnya, bukan cuma kata-kata saja, tapi ada bukti. Kenapa ada bukti? Karena masyarakat membuktikan sesuai dengan Galatia 5 ayat 22. Kenapa begitu? Karena itu adalah firman Allah. Dan akan saya sambung dengan kemenangan. Kemenangan di dalam Roma 8 ayat 37. Saudara Jeneru untuk membacanya dengan baik, dengan suara yang lantang. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yakin? Yakin pembacaan Jeneru firman Tuhan? Yakin. Terima kasih. Karena setiap kata bahasa dari firman Tuhan itu ya dan amin, bukan kata-katanya. Pak, bagaimana begini? Pak, bagaimana begitu? Semua ada waktunya, semua ada keadaannya. Pak, saya kan didoakan sama dia. Oh, nggak apa-apa. Tuhan punya cara. Kalau dia mendoakan saya, Tuhan tidak pernah mendoakan saya. Amin. Percaya nggak? Percaya. Siapa yang percaya? Jadi setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan. Allah pernah melihat kelemahan kita nggak untuk memaju di dalam Allah? Kenapa? Kenapa Allah tidak melihat? Karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita adalah pemenang-pemenang dan hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita lihat semuanya, kesaksian hari ini atau evaluasi, mari kita belajar semua bahasa-bahasa, kata-kata yang begitu indah untuk orang yang akan menjadikan apa? Garam dan terang dunia. Berilah mereka pupuk-pupuk kebahagiaan dengan kata hati yang baik, dengan bahasa yang indah, dengan niat yang tulus, bukan mendua hati. Kira-kira di sini siapa yang pernah mendua hati? Banyak. Jadi pada sore hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah hari kemarin yang begitu indah dan hari ini adalah kenyataan hidup, sedangkan masa depan adalah sebuah cita-cita untuk mengikut Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Amin. Amin. Kiranya akan terus maju di dalam Tuhan Yesus, kita bagaimana menjadi hamba-hamba Allah. Benar pemuda? Mau jadi hamba Allah? Amin. Yakin? Kalau yakin, berjanjilah kepada Allah bahwa kalian memang hamba-hamba Allah. Yes. Pemudi gimana pemudi? Yakin? Bagaimana kalau diduakan? Gak apa-apa. Kalau diduakan, ingat, Allah tidak pernah menduakan kita. Walaupun kita diduakan, ingat firman Allah. Ya dan amin. Mereka bukan dengan kata. Dan sebagai ayat penutup, saya membaca Matius 7 ayat 17a. Matius 7 ayat berapa, Pak? Inilah bidadari-bidadari, sebelum saya membacanya dengan baik, adalah dia pemenang-pemenang kerajaan Allah.
Firman Tuhan berbunyi demikian, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Terima kasih. Jadi yang baik pasti yang baik nggak? Baik. Yakin? Yakin. Kalau kalian memang pilihan Allah dan kalian memang sudah di sini, itu adalah baik. Benar nggak? Benar. Saya tunggu kalian untuk graduation dan memang berbuah yang baik. Saya tetap di sini karena saya merasa bagaimana keadaan saya dan keadaan yang terjadi merupakan suatu kemurahan Allah. Mari kita semuanya berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan.